Ibarat pulau sudah nampak, kita sedang terombang-ambing di permukaan laut, tenaga sudah nggak ada, lemes, laut masih dalam. Kalau kita biarkan agak lama, kita pasti tenggelam, mati semuanya. Pulau sudah nampak, dan pulau itu paling nggak 300-400 meter. Tapi untuk berenang ke sana udah nggak ada daya. Di pulau itu tersedia segala kebutuhan hidup, segala kenikmatan gratis. Ada villa-villa yang dipersiapkan, satu villa mewah untuk setiap yang sampai ke sana. Kita udah nggak ada daya, pulaunya udah nampak. Untuk berenang udah nggak ada tenaga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Singgahlah kapal yang sedang berlayar menuju ke pulau itu. Kapal itu pasti sampai di sana karena dia kapalnya dijamin sampai, dijamin pasti menang. Kapal ini sedang dinakodai oleh Palestina, sedang dinakodai oleh pimpinan Biladus Syam menuju ke sana. Kapalnya berhenti dekat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung hati umat Islam sejak Nabi Muhammad diutus di usia beliau 40 tahun sampai umat ini Allah wafatkan serentak di akhir zaman dalam peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7, yaitu berhembusnya angin lembut dan sejuk bersumber dari Yaman. Angin itu berbau wangi kesturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi yang masih ada imannya kepada Allah, ketika tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin itu, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu bumi, orang Islam yang beriman meninggal dunia. Mulai Nabi diutus sampai meninggalnya umat Nabi serentak di akhir zaman, kami istilahkan dengan start dan finish. Setelah finish, 40 tahun kemudian, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sebelum kita bicara fase kelima, kita fokus di fase ini. Islam sedang lemah-lemahnya. Tapi kabar baiknya, umat Islam belum akan berakhir. Kehidupan masih tetap ada. Dari mana kita menandakan kehidupan itu? Kalau ibarat satu tubuh, menandakan hidup masih ada apabila jantungnya masih berdetak. Apabila jantungnya masih berdenyut, bergerak. Jantung itu fungsinya adalah memompa darah. Darah diambil dan darah kembali disebarkan ke seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selama jantung masih ada bergerak, selama itu kehidupan ini masih ada. Maka perumpamaan ini mirip dengan umat Islam secara global. Jantung untuk umat Islam ini adalah Palestina. Dan Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la yadurruhum man adahum illa al-la'wa hatta ya'tiyahum amrullah. Di dalam hadis yang lain, hatta yanzila alaihimul masih Isa bin Maryam wa hum kadzalik. Selalu ada sekelompok umatku, sekelompok hamba-hamba Allah dari umatku yang terbaik, terus mereka berjuang, bergerak, tampil di atas kebenaran. Allah ada di pihak mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang atau dengan saudara-saudara yang menelantarkan mereka. Mereka tidak peduli dengan serangan-serangan musuh, walaupun mereka babak belur dihancurkan, tapi mereka tetap eksis di atas kebenaran. Allah selalu tolong mereka, dan mereka selalu ada sampai Allah menangkan mereka. Di hadis yang lain, sampai Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, dan mereka selalu demikian. Mereka selalu ada, mereka selalu berjuang, berjihad. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah? Di manakah mereka ya Rasulullah? Sekelompok umatmu ini yang terus melawan dan berjuang bangkit, di mana mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum bi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis, dan di beranda-beranda Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis kaum muslimin? Palestina. Di mana Masjidil Aqsa? Di tanah suci Baitul Maqdis. Walaupun mereka dijajah, dari seluruh Palestina ada 12 provinsi. 11 provinsinya sudah tumbang. Dan satu-satunya provinsi yang belum bisa ditaklukkan sepenuhnya sampai hari ini, tersisa satu saja lagi. Disebut dengan jalur Gaza. Dan Nabi menyebutkan bahwa
perlawanan di Asqalan di akhir zaman adalah perlawanan yang disebut dengan jihad dan ribat yang paling diberkahi. Merekalah pengantar kemenangan umat Islam di akhir zaman, kata Rasulullah. Maka Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 yang masih berlanjut sampai sekarang ini adalah perlawanan yang akan mengantarkan kepada bebasnya Masjidil Aqsa dan merdekanya tanah suci kita yang terjajah, Baitul Maqdis. Palestina pasti merdeka. Israel pasti akan lenyap dari peta dunia. Menurut Syekh Ahmad Yasin, pendiri Intifadah, tidak lebih dari 80 tahun. 2027 mereka akan sirna dan Palestina kembali merdeka. Jadi kaum muslimin, hari ini masih adakah umat Islam? Masih. Masih hidupkah umat Islam? Masih. Tandanya di mana? Jantungnya masih terus berdetak. Jantungnya masih terus berdenyut. Dan masih terus memberikan inspirasi perlawanan antara kebenaran melawan kebatilan. Di mana? Baitul Maqdis. Hanya saja ibarat tubuh. Tubuh ini berdarah-darah di mana-mana. Umat Islam dijajah, ditindas, disakiti, dizalimi di mana-mana. Sementara yang dipompa oleh jantung adalah darah. Darah diambil dan darah kembali disebarkan. Nah, darah itu banyak keluar dari berbagai belahan tubuh yang sudah luka-luka. Berarti perjuangan yang masih terus ada di Palestina masih butuh darah-darah segar yang disuntikkan, yang diinfuskan ke dalamnya agar jantung ini tetap aktif. Dan alhamdulillah selama ini NGO Muslim amanah, NGO besar, filantropi Islam amanah masih tetap aktif menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan-bantuan perjuangan supaya denyut jantung yang ada di Baitul Maqdis tetap bergerak, tetap berdenyut, tetap hidup, dan ini dijamin sampai hari kiamat. Apakah kita ada di dalamnya atau tidak? Seandainya kita tidak ikut sebagai orang yang memberikan infus darah perjuangan ini buat mereka, ada yang lain yang pasti akan memberikan dan Allah akan sampaikan kepada mereka. Terpulang kepada kita. Kita mau termasuk di antara yang ikut menginfus darah segar itu buat perjuangan dan denyut jantung perjuangan di Palestina tetap jalan atau tidak, itu terpulang kepada kita. Tapi yang mau ikut, keberkahan luar biasa menantinya. Kemuliaan luar biasa disiapkan oleh Allah untuknya. Ganti yang kita keluarkan pasti lebih besar, lebih mulia, lebih barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang jantung. Ternyata jantung umat Islam itu adalah Palestina. Jangan lupakan itu. Buya, hari ini kami dengar bahwa pemerintahan di jalur Gaza yang selama ini dipimpin oleh Hamas telah membubarkan diri. Betul? Tapi bukan berarti perjuangan bubar. Hanya pemerintahannya saja tidak lagi dipimpin oleh Hamas. Akan tetapi saudara-saudaraku, perjuangan dan perlawanan menurut hadis Nabi tetap ada sampai Allah menangkan mereka, tetap ada sampai Allah turunkan Nabi Isa. Ingat itu baik-baik. Perjuangan tetap ada. Dan jangan katakan mereka mereka adalah antek-antek Syiah Iran. Jangan katakan mereka adalah aliran sesat ISIS. Jangan katakan mereka adalah kelompok-kelompok sesat. Kenapa? Nabi bersabda mereka kelompok yang diberkahi oleh Allah. Mereka adalah kelompok yang selalu Allah berpihak kepadanya. Allah tolong mereka. Jadi kalau ada fitnah-fitnah begitu, ralat cepat. Masih sempat tobat. Ya, karena kata-kata kita yang busuk seperti itu tidak akan merubah apa-apa. Dan perjuangan tetap akan lanjut. Kalau begitu, tadi judul kita adalah jantung hati umat Islam. Jantung dengan hati tempatnya enggak berjauhan. Di tubuh. Hati ini dekat tempatnya dengan jantung. Hati bahasa Arabnya qalbun. Qalbun. Bukan ka ya. Kalau kalbun artinya anjing. Qalbun artinya adalah hati. Nah saudaraku, Rasulullah bersabda, ala ketahuilah, inna fil jasadi mudghah. Di satu tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu bagus, baik, sehat, saluhal jasadu kulluh. Seluruh tubuh akan menjadi baik, sehat, bagus. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu sakit, kalau segumpal daging itu tidak sehat, tidak baik, fasadal jasadu kulluh. Seluruh tubuh akan menjadi sakit. Dan bisa dibaca. Dari kulit kebaca, ini orang lagi sakit. Dari mata kebaca, ini orang sedang sakit. Dari rambut kebaca, dari kuku kebaca, dari lidah kebaca, ini orang lagi sakit. Sumber sakitnya di mana? Di dalam hadis Rasul mengatakan dari
segumpal daging yang ada di dalam dada, dan itu adalah hati. Hati umat Islam itu tidak jauh tempatnya dari jantung. Kalau ibarat tubuh ya, hati umat Islam ini Nabi daulatkan nama tempatnya, dan Nabi berkata, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau negeri Syam sudah sakit, sudah rusak, sudah porak-poranda, sudah hancur, maka kalian yang ada di seluruh dunia tidak akan menyaksikan kebaikan. Di mana Syam? Syam itu adalah kota bimadinatin yuqalu laha Dimashq. Sebuah kota, kata Rasulullah, yang disebut namanya dengan Dimashq, yaitu Damaskus, berarti Suria. Kami baru pulang 3 minggu yang lalu melaksanakan Idul Adha di Suria. Kami menyembelih kurban di sana. 200 ekor domba gemuk-gemuk dan 14 ekor sapi. Kami bagikan kepada rakyat Palestina yang jumlahnya 435.000 orang yang ada se-Suria. Baru pulang kami dari sana. Kami ke Aleppo, kami ke Idlib. Di Damaskus yang paling banyak kami menyebarkan, di Mukhayyam, Yarmouk dan sebagainya. Setiap kali bahasa Syam, kalau orang di sana, ini orang Suria ya, kalau kita di Idlib, mereka akan berkata, kami mau pergi ke Syam. Mungkin kita bingung. Yang kita tahu Syam selama ini adalah Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suria. 4 ini yang Syam. Tapi bagi orang sana, yang mereka pahami Syam itu adalah Damaskus. Kalau orang Aleppo, orang Idlib, orang Dar'a, orang Hama yang di Suria, mereka berkata, hari ini kami akan berangkat ke Syam. Yang mereka pahamnya Syam itu adalah Damaskus. Lah kalau begitu yang 4 negara ini sekarang, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suria, apaan? Disebut oleh mereka, dipahami oleh penduduk sana dengan sebutan Biladus Syam, negeri-negeri Syam. Yang Syamnya sendiri adalah Damaskus. Bisa dipahami? Maka kata Rasulullah, hati umat ini adalah Syam, artinya Damaskus. Bila Damaskus sehat, seluruh dunia Islam sehat. Bila Damaskus sakit, seluruh umat Islam sakit. Luar biasa kaum muslimin. Benar saja. Sejak runtuhnya khilafah Islamnya di Turki, 3 Maret 1924, mulai hari itu Damaskus sudah tumbang. Seluruh Suria tumbang. Maka menyusullah setelah itu Palestina, Lebanon, Yordania, dan akhirnya seluruh dunia Islam tidak lagi punya power apa-apa. Akhirnya dikuasai oleh dinasti yang paling terlaknat, paling bengis, paling jahat sepanjang sejarah, yaitu dinasti Asad, Hafez al-Assad. Lalu mati dia, dilanjutkan oleh anaknya yang jauh lebih kejam daripada bapaknya, Bashar Assad. Tapi qadarullah, alhamdulillah, 1,5 tahun yang lalu, saudaraku, perjuangan Hayat Tahrir Syam, HTS, yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Jaulani sebagai pimpinan mujahidin pembebas negeri Syam, ternyata saudara-saudaraku, niat mereka hanya dari Idlib membebaskan Aleppo, dan itu hanya 40 menit ya, dari Idlib ke Aleppo. Niatnya hanya Aleppo. Allah berkehendak lain. Perjuangan mereka yang sudah hampir 14 tahun, Allah berkahi, dan kota demi kota takluk. Hanya 12 hari akhirnya Damaskus pun ditaklukkan. Bashar Assad lari tunggang langgang ke Moskow, Rusia, membawa lari semua harta yang bisa dia bawa ke Moskow. Saudaraku, sejak 1,5 tahun yang lalu sampai hari ini, Syam, Damaskus telah merdeka. Mereka sedang melakukan pemulihan besar-besaran. Abu Muhammad Al-Jaulani mengembalikan nama aslinya menjadi Ahmad Shara, yang hari ini dia adalah presiden Suria. Apa dilakukannya? 3 hal yang paling penting. Mengembalikan keamanan negara, mengembalikan dan memulihkan ekonomi negara, dan yang ketiga, mengkondisifkan politik negara. Apapun provokasi Israel, Amerika dan lain-lainnya untuk berperang, dia tidak pernah mau menerima. Akhirnya, melihat dari kepiawaian presiden baru ini, yang sebelumnya adalah mantan petempur kawakan kaum muslimin, yang dihargai kepalanya oleh Amerika 10 juta dolar Amerika Serikat. Tapi sekarang mereka sudah bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lainnya. Dan mereka mendapatkan pengakuan dunia internasional. Bendera baru Suria sudah berdiri di PBB. Ahmad Shara diakui oleh seluruh negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, bahkan Raja Salman mendaulat
bahwa siapa saja yang punya dana segera suntikkan ke Suriah. Kita investasi besar-besaran di Suriah. Sekarang Damaskus atau hati umat Islam sedang menuju perbaikan dan pemulihan. Apa yang terjadi? Kalau pemulihan di Damaskus sudah dimulai, demi Allah, maka Palestina tidak lama lagi akan merdeka. Syaratnya begitu. Karena sejarahnya begitu. Umar bin Khattab dulu menaklukkan Masjidil Aqsa Palestina. Terlebih dahulu yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab adalah Suriah. Damaskus bebas dulu, barulah kemudian Palestina. Akhirnya Umar bin Khattab yang buka Masjidil Aqsa dengan tangannya sendiri. Salahuddin Al-Ayyubi, saat perang salib yang sangat panjang, pembebasan Masjidil Aqsa dimulai dengan bebasnya dulu dimulai dulu dengan bebasnya hati umat Islam, yaitu Damaskus, Suriah. Saudara dan sahabat tercinta, maka hadirlah kami di sana sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dengan atas nama kerjasama pendidikan. Kami mulai bekerjasama dengan pemerintahan resmi di sana. Kami duduk bersama dengan menteri-menterinya. Duduk dengan menteri agama, menteri luar negeri, menteri sosial budaya, duduk dengan menteri pendidikan. Kami bekerja sama dalam hal untuk memasukkan anak-anak ke sana. Dimulai dari situ, kemudian kami memulai memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Kenapa demikian? Karena Palestina ada banyak di sana. Dan sementara orang-orang Palestina yang ada di Palestina tidak bisa kami bantu dalam artian yang lebih total. Kita selama ini hanya bisa bantu melalui memberikan bantuan kemanusiaan. Makanan, minuman, obat-obatan. Tapi yang lain bisa nggak kita bantu? Nggak bisa. Masuk aja kita nggak bisa. Saya bawa bapak-bapak sekalian, alhamdulillah tiap tahun 2 kali sampai 3 kali rutin masuk Masjidil Aqsa. Bawa rombongan jamaah. Tapi tidak ada yang bisa banyak saya lakukan. Kecuali hanya masukkan ke kotak Masjidil Aqsa itu titipan-titipan umat. Tapi ke Gaza bisa nggak saya masuk? Nggak bisa. Ke tepi barat Palestina bisa nggak saya masuk? Sulit karena diincar dan selalu dicecar oleh penjajah Israel. Maka kaum muslimin, yang paling masuk akal kami bisa lakukan adalah tolong saudara-saudara kita Palestina yang ada di Mesir dan yang ada di Yordania. Di Mesir jumlahnya 200 ribuan orang. Di Yordania ada jumlahnya 150 ribuan orang. Tapi maaf, sekali lagi minta maaf. Kita pun sebatas hanya bisa bertemu langsung dengan orang-orang Palestina di sana. Kasih mereka makan, kasih mereka obat-obatan, kasih mereka uang saku, kasih mereka pakaian, tenda. Tapi tak lebih dari itu. Kenapa? Intelijen Israel begitu banyak di Mesir. Kita nggak bisa lebih dalam untuk intervensi. Di Yordania lebih berat lagi Pak. Tapi di Suriah jumlahnya jauh lebih besar. 435 ribu orang yang ada. Ini orang-orang Palestina. Anak-anak remaja dan yang sedang menuju dewasa, sedang bertumbuh. Mereka ini yang paling mungkin untuk betul-betul diselamatkan. Sementara pemerintah Suriah membuka lapangan dan pintu sebesar-besarnya. Masuklah. Tolonglah mereka, siapkan mereka untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu Palestina. Ketika Palestina merdeka, siapa yang akan mengisi Pak? Di Gaza, habis-habisan dibunuh, dibantai. Lebih 73 ribu. Sementara anak-anaknya sudah lama tak sekolah. Kita ingin bantu mereka sekolah, kita nggak bisa dengan nggak punya wewenang. Gedung-gedung mereka hancur, sekolah-sekolah mereka hancur, kehidupan mereka tidak bisa kita intervensi. Tapi 100% di Suriah bisa, di Damaskus bisa. Dan itu didukung penuh oleh KBRI kita di sana. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia didukung penuh oleh pemerintahnya. Dan kami ketika jumpa dengan Bapak Wamenlu kita, Ustadz Anies Matta, beliau berkata, terus lanjutkan, catat semuanya apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang bisa kita bantu. Jadi dari dalam sampai di sana, dan kita langsung mendirikan Muassasah As-Sadaqah Al-Indonesia Asyamiyah, Yayasan Persahabatan Indonesia Syam. Kita buat dengan payung hukum resmi negara sana. Akhirnya kita punya pijakan dan ke depan kerjasama kita untuk mempercepat sehatnya hati peradaban umat Islam ini. Bila sudah sehat, kebaikannya sampai ke Indonesia nanti insya Allah. Dunia Islam akan menjadi pulih insya Allah selama hati sudah merdeka, hati sudah sehat dan mereka sedang melakukan pemulihan. Masuklah cepat dan berbuatlah cepat. Apalagi kata Nabi, Uqru daril mu'minin Asyam. Pusat dari seluruh negeri-negeri orang-orang beriman itu adalah Asyam, Damaskus. Sebentar lagi kita akan dengarkan kabar dan berita mulia. Allah akan berikan kebebasan dan kemerdekaan terhadap Baitul Maqdis. Dan kita bisa sholat rame-rame nanti di Masjidil Aqsa. Seperti bebasnya hari ini kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Insya
Allah. Apakah kita ikut menolong mereka atau tidak? Yang pasti Allah sudah berjanji, dan janji Allah sekarang sudah mulai nampak. Tergantung bagaimana dan siapa yang akan berperan dalam mempercepat pemulihan dan kesehatan ini, agar kembali hati umat Islam yang sudah mulai bebas dan merdeka kembali menjadi kokoh dan kuat. Lalu kita akan menyaksikan dampak kebaikan ini akan sampai ke Indonesia. Pendidikan kita pasti akan menjadi baik ke depan, ekonomi kita pasti akan menjadi baik ke depan, politik kita pasti akan menjadi baik. Semua kehidupan lini apa saja akan menjadi baik ketika Damaskus sudah baik. Ini adalah sunnatullah, tidak akan pernah berubah. Jangan pernah kita berputus asa melihat nasib dunia Islam saat ini, karena kita saat ini sudah sangat dekat, dan ini zamannya. Zaman Islam akan kembali merasa kemenangan itu sudah di waktu kita, di waktu ini, di saat ini, insya Allah Ta'ala. Kalau saya tidak berlebih-lebihan, bila tidak 2026, maka insya Allah 2027 Baitul Maqdis merdeka dengan izin Allah. Kalau Baitul Maqdis merdeka, itu pertanda Amerika sudah ada di puncak lemahnya, dan Eropa juga sudah tumbang. Saudara-saudaraku, hadis-hadis tentang ini lengkap, riwayat-riwayat tentang ini lengkap, sahih dan kuat. Tinggal sekali lagi, apakah Bapak akan berperan atau tidak? Apakah Bapak akan punya andil atau tidak? Mau jadi penonton atau jadi pemain? Buya, maksudnya jadi pemain gimana? Saya contohkan begini kaum muslimin. Di Indonesia kita mau cerita apa saja, kita putus asa hari ini. Di bidang apa saja, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang apa saja, kita pesimis dan skeptis melihat apa saja kayaknya nggak ada harapan itu bisa baik. Yang ada makin lama makin jelek, makin lama makin terpuruk, makin lama makin parah, betul tidak? Tapi hadirin yang kami muliakan, benar. Namun perbaikannya tidak bisa diharapkan hanya dari Indonesia, langsung dari hatinya. Dan hati sekarang sudah merdeka. Hati sekarang sedang proses pemulihan. Namun kita harus mensuplai segala apa yang bisa kita suplai, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang kita bantukan untuk mempercepat kesembuhan dan pemulihan hati ini. Hadirin yang kami cintai, ibarat pulau sudah nampak, kita sedang terombang-ambing di permukaan laut. Tenaga sudah nggak ada, lemes. Laut masih dalam. Kalau kita biarkan agak lama, kita pasti tenggelam, mati semuanya. Pulau sudah nampak, dan pulau itu paling nggak 300-400 meter. Tapi untuk berenang ke sana udah nggak ada daya. Di pulau itu tersedia segala kebutuhan hidup, segala kenikmatan gratis. Ada villa-villa yang dipersiapkan, satu villa mewah untuk setiap yang sampai ke sana. Kita udah nggak ada daya. Pulaunya udah nampak. Untuk berenang udah nggak ada tenaga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Singgahlah kapal yang sedang berlayar menuju ke pulau itu. Kapal itu pasti sampai di sana karena dia kapalnya dijamin sampai, dijamin pasti menang. Kapal ini sedang dinakodai oleh Palestina, sedang dinakodai oleh pimpinan Biladus Syam menuju ke sana. Kapalnya berhenti dekat kita. Dia sedang menjulurkan tangga. Siapa yang mau naik? Naik cepat. Numpang dengan kapal itu, naiklah ke atas, bayarlah tiketnya, bayarlah ongkosnya. Masuklah kapal ke pulau kemenangan itu. Ada kita di dalamnya. Kita menikmati pahala yang besar. Kita terhitung sebagai pahlawan. Kita terhitung sebagai mujahid pembebas Masjidil Aqsa. Mujahid yang merubah peradaban dunia Islam. Ketika kita numpang di kapal itu hanya dengan ikut berkontribusi nyata. Kalau tidak dengan anfus, dengan amwal. Tak bisa dengan fisik, dengan harta. Tolong mereka, saudaraku. Tapi kalau kita tak naik, kapal tetap sampai ke sana. Kalau kita tak naik, nggak ada yang maksa. Tapi kapal tetap ada di sana. Orang-orang yang ada di kapal pasti akan ada yang naik selain kita. Dan yang beruntung itu dia. Dan kita hanya gigit jari. Nyesal, kenapa dulu saya nggak ikut. Kenapa dulu saya nggak totalitas. Bantu dan sebagainya. Terpulang kepada kita semuanya. Saudara dan sahabat tercinta, renungkanlah isi khutbah kita kali ini. Antara hati dan jantung. Antara jantung dan hati. Ingat saudara-saudaraku, kita bisa menjadi bahagian daripada orang-orang yang ikut terhitung sebagai pejuang pembebas Masjidil Aqsa dan Palestina. Dan bisa ikut melakukan pemulihan dan percepatan penyembuhan terhadap hati umat Islam yang hari ini sudah merdeka dan bebas. Tergantung sekali lagi kita. Yayasan kami disebut dengan PISH, Persahabatan Indonesia Syam. Sudah ada di Indonesia dengan payung hukum resmi dan juga sudah mendirikan dengan bahasa Arab Al-Muassasah As-Sadaqah Al-Indonesiyah Asy-Syamiyah.
kita punya kerjasama langsung dengan pemerintahan sana, dengan NGO resmi di sana, dengan KBRI kita, dengan Persatuan Pelajar Indonesia kita di sana, dan alhamdulillah anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita sudah mulai kami kirimkan dan belajar di sana menjadi volunteer ujung tombak kita. Insya Allah siapa yang akan ikut di antara kita untuk bersama-sama mempercepat kebaikan dan kesehatan buat Syam ini. Tafadhal saudara-saudaraku. Boleh melalui kami, melalui NGO-NGO Islam lainnya yang amanah. Tapi jangan nggak ikut. Kalau nggak ikut, rugi antum. Sementara pahala besarnya sama dengan orang yang sedang bertempur dan berjihad di medan tempur di Palestina. Dan padahal kita hanya cukup dengan harta kita. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dia dianggap sebagai salah seorang yang sedang berjuang itu.